Sementara banyak orang bersorak kegirangan, Rebecca sangat tertekan. Dia menyadari bahwa jika Tama tidak membuka ketiga meridiannya, tidak peduli seberapa keras dia berlatih, dia tidak akan bisa masuk pangkat prajurit bintang 6. Pada saat tertentu, dia juga berpikir untuk mengumpulkan keberanian untuk menemui Tama dan memintanya untuk menunjukkan kebaikannya. Tapi ketika dia memikirkan betapa sombongnya dia saat itu, dia menahan keinginan itu. Akibatnya, suasana hatinya menjadi semakin tertekan. Dia duduk bersila di tanah, menatap lantai di depannya, merasa dekaden. Tama bisa melihat rasa frustrasi Rebecca hanya dengan melihatnya sekilas. Lagi pula, agak tidak pantas baginya untuk duduk sendirian di tengah kerumunan orang yang bersorak-sorai. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa Rebecca begitu tertekan pasti karena meridiannya terhalang olehnya. Dengan sendirinya, tidak ada kemungkinan perbaikan lebih lanjut. Mengingat kata-kata kasar Rebecca, Tama hanya mengira dia adalah gadis kecil yang gila seni bela diri. Bukan karena Tama pelit dan tidak ingin menyelesaikan dendam lama dengannya. Kuncinya adalah dia telah membuka ketiga meridiannya sekaligus. Jika dia benar-benar mengambilnya kembali, dia akan langsung menjadi master kesempurnaan agung. Meskipun dia bisa mengabaikan kekasarannya, dia tidak membalas dengan kebaikan. Dia tidak bisa membiarkan Rebecca melompat ke kesempurnaan agung hanya karena dia telah menyinggung perasaannya sebelumnya, bukan? Setelah berpikir sejenak, Tama merasa meskipun dia tidak bisa membalasnya dengan kebaikan terlalu banyak. Sejak dia bergabung dengan pasukannya, tidak peduli seberapa tulusnya dia masih harus memberinya harapan. Jadi, Tama melangkah ke depan Rebecca dan bertanya padanya, "Rebecca, bagaimana perasaanmu setelah minum obat?" Rebecca tiba-tiba mendengar suara Tama, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dan dia segera mendongak. Ketika Tama berada tepat di depannya, dia segera berdiri dan berkata dengan hormat dan gugup, "Tuan Renza, terima kasih Tuan Renza untuk obatnya. Saya merasa sangat baik. 5 meridian telah meningkat ke tingkat yang berbeda-beda. Kekuatannya juga meningkat." Tama mengangguk sedikit dan bertanya padanya, "Apa kamu sudah beradaptasi dengan waktu sejak datang ke sini?" "Beradaptasi," Rebecca berkata buru-buru. "Terima kasih Tuan Renza karena telah memberikan kesempatan ini kepada saya dan murid lainnya. Semua orang di sini telah membuat kemajuan besar." Tama tersenyum tipis dan berkata, "Rebecca, ada yang ingin kubicarakan denganmu secara pribadi. Kamu bisa mengikutiku keluar. Ayo pergi." Rebecca sedikit gugup, tapi dia tetap berkata dengan sederhana, "Baik, Tuan Renza." Tama berbalik dan berjalan keluar dari aula seni bela diri. Dan membawa Rebecca ke ruang tunggu sebelah. Rebecca mendatangi Tama dengan rasa cemas dan bertanya dengan hormat, "Tuan Renza, perintah apa yang Anda punya untuk saya?" Tama berkata dengan tenang, "Rebecca, sejujurnya, saya awalnya tidak berencana melakukannya sepagi ini. Terima saja Taizen Tao. Tapi kamu dan semua saudara Taizen Tao telah bekerja keras untuk melindungi kakek nenek saya dan keluarga mereka. Itu benar-benar menunjukkan kepadaku ketulusanmu. Karena kamu tulus, saya secara alami akan membalas budi." Rebecca buru-buru berkata, "Tuan Renza, Anda terlalu sopan. Itulah yang harus dilakukan bawahan." Tama mengangguk sedikit lalu berkata, "Saya pikir tingkat kultivasimu saat ini tidak cukup untuk menembus prajurit bintang 6. Namun, kamu telah memasuki tahap pertengahan hingga akhir dari prajurit bintang 5. Jika saya tidak menyegel ketiga meridianmu, kamu pasti sudah mulai menyerang meridian ke-6 sekarang. Apa kamu menyalahkanku di dalam hatimu?" Rebecca merasa malu mendengarnya. Dia berkata tanpa henti, "Tuan Renza, saya dulu menyalahkan diriku sendiri karena terlalu sombong.
Itu semua adalah masalah yang disebabkan oleh diriku sendiri. Saya tidak berani menyalahkan Tuan Renza. Tama tersenyum dan berkata, tidak apa-apa untuk mengeluh. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang menjadi orang suci. Setelah mengatakan itu, dia berkata lagi, karena saya baru saja mengatakan bahwa saya akan membalasnya. Saya tentu saja harus mengambil tindakan praktis. Kultivasimu harus stabil dan lurus. Jadi untuk mencegahmu maju terlalu cepat, hari ini kamu akan terjun ke rangkaian prajurit bintang 6 dan kemudian meletakkan dasar yang kokoh. Sebelum Rebecca bisa memahami arti kata-kata Tama, Tama sudah mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahunya. Diklik dengan ringan. Segera setelah itu, Rebecca merasakan meridian keenamnya yang telah diblokir, terbuka sepenuhnya dalam sekejap. Dalam sekejap, tingkat kultivasinya juga memasuki urutan prajurit bintang 6. Setiap peningkatan kecil akan membawa perasaan baru bagi orang-orang. Rebecca juga secara akurat merasakan perubahan pada dirinya. Dan begitu gembiranya hingga dia bahkan menangis kegirangan tak terkendali. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia putus asa tentang kultivasinya di masa depan, Tama akan membuka meridian keenamnya dengan murah hati. Kamu harus tahu bahwa meskipun Tama belum menyegel ketiga meridiannya, dia belum pada tahap di mana dia bisa menerobos menjadi prajurit bintang 6. Bahkan jika dia telah mencapai tahap pertengahan hingga akhir dari prajurit bintang 5, setidaknya butuh beberapa tahun untuk menerobos. Ya, apa yang dilakukan Tama barusan tidak hanya mengangkat belenggu kultivasinya sendiri, tapi juga secara langsung menyelamatkan kerja kerasnya selama beberapa tahun untuk menerobos. Rebecca, yang begitu bersemangat hingga wajahnya menangis, tanpa sadar berlutut di tanah dan berkata sambil menangis, saya berlutut untuk berterima kasih kepada Tuan Renza atas dukungan Anda. Tama tidak mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri, tapi berkata dengan sangat serius, berlatihlah dengan baik di sini. Ketika saatnya tiba, aku akan membantumu membuka meridian yang tersisa satu demi satu. Selama kamu bekerja cukup keras, aku akan seperti hari ini. Daripada menahanmu, aku akan membantumu menerobos di saat kritis. Rebecca sangat berterima kasih dan berkata dengan lantang, Tuan Renza, saya tidak akan pernah melupakannya. Di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kultivasi saya. Dan semuanya akan selesai selama Tuan Renza memimpin. Tama mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, kamu tidak mau mengambil alih posisi pemimpin Tai Zendao sebelumnya. Menurutku, waktunya sudah tiba. Meskipun tuanmu masih menjadi pemimpin nominal, energinya telah tersebar. Tampaknya Tai Zendao tidak memiliki pemimpin. Aku pikir kamu akan mengobrol baik dengan tuanmu setelah hari ini. Pilih hari yang baik, dan selesaikan secara resmi upacara serah terima guru di depan semua murid Tai Zendao-mu. Rebecca segera berkata, saya patuh. Saya akan berbicara dengan master nanti dan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Tama sangat puas dengan sikapnya dan berkata, oke, kamu kembali ke aula seni bela diri, dan beritahu Johan dan Tuan Devano bahwa sudah waktunya berangkat. Aku akan menunggu mereka di sini. Rebecca berkata dengan hormat, baik Tuan. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, dan berkata setelah membungkuk dalam-dalam, dia berbalik dan pergi. Tama tahu dari belakangnya bahwa dia jauh lebih bahagia saat ini. Segera, Johan dan Devano tiba di ruang tunggu tempat Tama berada. Melihat mereka berdua, Tama bertanya sambil tersenyum. Bagaimana? Apa kamu merasakan peningkatan dalam kultivasimu dengan cairan oral yang kuberikan kepada kalian berdua? Johan menggaruk kepalanya. Tuan, saya benar-benar dapat merasakan bahwa tubuh saya telah meningkat pesat. Tapi tingkat kultivasi saya agak memalukan.
Sepertinya saya bukanlah materialnya. Devano hanya bisa menghela nafas. Tuan, sepertinya saya juga bukan materialnya. Tama tersenyum dan berkata, meskipun ramuanku dapat membantu kalian meningkatkan kebugaran fisik dan bahkan memperpanjang umur kalian. Jika kalian benar-benar tidak memiliki bakat seni bela diri, akan sulit bagi obat mujarab untuk membantumu memasuki Tao. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.